Januari 1939. Sebuah ladang di dekat kota Trier, Jerman. Seorang petani sedang membajak tanah ketika cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu. Bukan akar pohon. Dia membungkuk, mengorek tanah dengan jari, dan mengeluarkan benda perunggu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah bola berongga. Dengan 20 lubang bundar dengan ukuran berbeda. Dan tonjolan-tonjolan kecil di setiap sudutnya. Dia tidak tahu apa itu. Tukang pos setempat tidak tahu. Guru sekolah juga tidak tahu. Jadi benda itu disimpan di loteng selama 20 tahun. Sampai seorang arkeolog menemukannya secara tidak sengaja di tahun 1950-an, dan sadar bahwa benda ini bukan satu-satunya. Benda seperti ini sudah ditemukan sebelumnya, di Belgia, di Perancis, di Inggris, di Hongaria. 30 buah. Lalu 60. Lalu 100. Lalu 200. Sekarang, lebih dari 400. Dan yang membuat para arkeolog frustrasi selama 80 tahun terakhir? Tidak ada satu catatan pun tentang benda ini. Dimanapun. Dalam peradaban Romawi yang terkenal rajin menulis, yang meninggalkan catatan pajak, surat cinta, resep obat, bahkan lelucon kotor di dinding Pompei, benda bernama Romawi dodecahedron ini tidak disebut sepatah kata pun. Coba bayangkan. Kamu menemukan 400 benda misterius yang tersebar di seluruh Eropa. Benda yang dibuat dengan presisi tinggi, dari perunggu, kadang dari emas atau perak. Benda yang pasti punya tujuan penting, karena waktu dan biaya pembuatannya tidak murah. Tapi tidak ada satupun teks kuno yang menyebutkannya. Tidak ada relief. Tidak ada lukisan. Tidak ada prasasti. Sama sekali. Dodecahedron. Dari bahasa Yunani, dodeka, 12, hedron, permukaan. Bentuk geometris dengan 12 sisi segi 5. Di permukaan bumi, bentuk ini tidak terjadi secara alami. Tidak ada kristal, tidak ada mineral yang tumbuh dengan pola seperti ini. Dodecahedron adalah murni hasil tangan manusia. Dan setiap sisi dari dodecahedron Romawi ini memiliki lubang bundar di tengahnya, dengan diameter yang bervariasi dari satu sisi ke sisi lain. Ada tonjolan di kedua belah sudutnya, masing-masing dengan bola-bola kecil. Ukurannya sekitar 4–11 cm. Muat di telapak tangan. Tidak besar, tidak kecil. Dan tiap benda dibuat dengan presisi teknik yang mencengangkan untuk zamannya. Lubang-lubang itu sirkular sempurna. Permukaannya dihaluskan. Beberapa bahkan punya bekas keausan, tanda bahwa benda ini sering digunakan, bukan sekadar pajangan. Pertanyaannya, digunakan untuk apa? Selama puluhan tahun, para peneliti mengajukan teori demi teori. Masing-masing masuk akal di atas kertas. Tapi masing-masing punya celah yang sama lebar. Teori pertama, alat ukur. Mungkin untuk mengukur jarak artileri atau kalibrasi pipa air. Tapi dodecahedron ditemukan dari Inggris sampai Suriah, dan semuanya memiliki ukuran yang tidak standar. Kalau ini alat ukur militer, seharusnya ada standarisasi. Tidak ada. Teori kedua, lilin atau tempat dupa. Beberapa dodecahedron punya bekas lilin di bagian dalamnya. Tapi kenapa bentuknya rumit? Kenapa harus berlubang? Tempat lilin Romawi biasa bentuknya sederhana. Ini terlalu rumit untuk sekadar tempat lilin. Ada juga yang bilang ini alat tenun, untuk membuat sarung tangan atau kaos kaki. Ada yang bilang ini alat ramal seperti dadu raksasa. Ada yang bilang ini mainan anak-anak. Ada yang bilang ini alat untuk menentukan waktu panen atau tanggal tanam berdasarkan posisi matahari. Dan yang paling menarik, semuanya masuk akal. Tapi tidak ada yang bisa dibuktikan. Karena lagi-lagi, tidak ada satu catatan pun. Satu detail yang jarang disebut. Dodecahedron Romawi tidak pernah ditemukan di Italia. Tidak di Pompei, tidak di Roma, tidak di Napoli. Hampir semuanya ditemukan di wilayah yang dulu merupakan provinsi paling utara Kekaisaran Romawi, Galia, Germania, Britania.
Daerah dingin yang dijaga oleh tentara yang ditempatkan jauh dari rumah. Daerah perbatasan yang keras. Kenapa ini penting? Karena kalau dodecahedron benar-benar alat militer Romawi, seharusnya ada di pusat kekaisaran. Tapi tidak ada. Kalau ini alat keagamaan, seharusnya ada di kuil-kuil besar. Tapi tidak ada juga. Yang ada hanya di makam-makam. Di samping sisa-sisa orang biasa. Dan seringkali, hanya satu per makam. 400 benda. Dan yang paling tidak biasa dari semuanya mungkin adalah dodecahedron emas yang ditemukan di Swiss pada tahun 2018. Terbuat dari emas murni. Tidak seperti yang lain yang umumnya perunggu. Ini pasti milik seseorang yang sangat kaya atau sangat penting. Lalu kenapa dia dikubur dengan benda ini? Apa artinya? Kita tidak tahu. Mari kita mundur sebentar. Lihat gambarannya lebih besar. Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban yang paling terdokumentasi dalam sejarah manusia. Mereka menulis tentang segala hal. Virgil menulis tentang kepahlawanan. Ovidius menulis tentang cinta. Pliny the Elder menulis tentang, hampir, segala hal yang ada di alam semesta. Dia menulis tentang binatang, tentang batu-batuan, tentang cara membuat anggur, tentang cara mengobati gigitan ular. Dia menulis sekitar 100 volume. Tidak satu pun yang menyebut dodecahedron. Bukan hanya penulis, relief Romawi di Tugu, gapura, kuil, dan istana kita menemukan ribuan gambar benda sehari-hari, senjata, peralatan dapur, alat pertanian, alat musik. Tidak ada satu relief pun yang menampilkan bentuk segi 5 berlubang 12 sisi ini. Jadi ini bukan sekadar, kita belum nemu catatannya. Ini lebih dalam dari itu. Ini keheningan yang sengaja. Seperti ada satu bab dalam kehidupan Romawi yang dengan sengaja tidak ditulis. Atau tidak boleh ditulis. Atau, mungkin, ditulis di atas sesuatu yang sudah hancur termakan waktu. Papirus, kayu, kulit binatang. Atau mungkin, yang lebih meresahkan, apa yang tidak ditulis itu bukan rahasia besar. Tapi sesuatu yang terlalu biasa sehingga tidak perlu dicatat. Seperti pisau lipat. Atau pembuka surat. Atau, menyeramkan, alat identifikasi untuk jaringannya. Kemungkinan yang terakhir ini, nol bukti. Tapi selalu saja ada yang membisikannya di forum-forum diskusi arkeologi. Teori yang paling masuk akal, dan paling membosankan, adalah dodecahedron adalah alat kalender pertanian. Argumennya, lubang-lubang dengan diameter berbeda ini bisa digunakan untuk menentukan titik balik matahari, summer solstice, winter solstice. Seorang arkeolog bernama Gmerek pada 1990-an menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba membuktikan ini, dan dia menemukan bahwa beberapa dodecahedron memang bisa berfungsi seperti itu. Tapi tidak semua. Dan fungsinya tidak presisi. Lalu kenapa orang Romawi, yang terkenal pragmatis, membuat benda serumit ini untuk alat yang setengah-setengah akurat? Teori lain yang tak kalah menarik, dodecahedron adalah alat militer. Tapi bukan untuk mengukur jarak. Untuk memperbaiki jaring. Tunggu, alat memperbaiki jaring yang bentuknya seperti dadu raksasa? Kedengarannya konyol? Mungkin tidak. Di abad pertengahan, alat serupa, yang disebut lucet, memang digunakan untuk menenun tali dan memperbaiki jaring. Jaring yang digunakan untuk melindungi helm Romawi. Tapi kenapa dari perunggu? Alat menenun biasanya dari kayu atau tulang. Perunggu berat, mahal, dan lebih sulit dibentuk. Setiap teori punya kelemahan. Selalu ada satu detail yang membuat semuanya janggal. Dan 400 benda ini terus diam. Sampai hari ini, 2026. Koleksi dodecahedron terbesar ada di museum-museum di Jerman, Perancis, dan Belgia. Beberapa dipajang kotak kaca dengan label kecil yang jujur, Fonction unbekannt, fungsinya tidak diketahui. Yang lain dipajang tanpa label sama sekali. Hanya nomor katalog. Karena museum pun tidak tahu harus menulis apa. Ahli-ahli terus berganti generasi. Teori-teori lahir,
populer, tenggelam, lalu lahir lagi dengan wajah baru. Tapi jawaban definitif? Nihil. Dan mungkin, kata seorang kurator di Museum Rheinisches Landesmuseum Bonn, mungkin kita tidak perlu tahu semuanya. Mungkin ada hal-hal dari masa lalu yang tetap menjadi misteri. Bukan karena informasinya hilang, tapi karena informasinya memang sengaja tidak disebarkan. Mungkin sang pembuat, atau pemilik pertama, tidak ingin alat ini dikenal luas. Mungkin ini milik kelompok kecil, sebuah serikat, atau sekte. Atau mungkin lebih sederhana, ini hanya tongkat estafet dalam suatu permainan yang kita tidak tahu aturannya. Artefak yang tidak berarti, yang kemudian, karena tidak ada yang menulis, tidak ada yang ingat. Tapi satu hal yang pasti, 400 benda ini tidak dibuat secara kebetulan. Mereka lahir dari tangan-tangan terampil yang tahu pasti apa yang mereka lakukan. Dan keheningan di sekeliling mereka bukan keheningan yang kosong. Keheningan ini sengaja dirawat selama 2000 tahun. Kalau kamu penasaran dengan benda misterius lain yang tidak kalah aneh, ada satu artefak dari peradaban yang sama, yang lebih kontroversial dari dodecahedron. Tapi itu cerita lain.